Tahukah sahabat bahwa Finlandia adalah negara yang paling jujur di dunia? Ternyata setelah diteliti, kejujuran itu terjadi bukan semata-mata begitu saja. Orang-orang di sana sangat mengagumi orang-orang yang jujur. Ketika mereka melakukan hal yang baik, mereka mengapresiasinya. Bagaimana dengan di Indonesia ya? Wah, jangan dibandingin bos. Saya yakin sampai saat ini Indonesia adalah orang yang jujur dan pinter-pinter dan juga tidak mau korupsi. Apalagi pejabatnya, paling anti tuh sama yang namanya korupsi. Ya, lebih jujur dikit dari Malaysia lah. Bicara tentang kejujuran, saya jadi teringat dengan karyawan saya yang dulu baru 1 hari kerja sudah melakukan pencurian, dan setelah terbukti mencuri, hari itu juga saya pecat. Jadi, jika ada rekor muri tercepat pemecatan karyawan, mungkin saya adalah orang yang paling cepat dapat piala. Berprofesi di investasi keuangan seperti yang saya geluti selama 15 tahun terakhir ini, sangat syarat dengan godaan-godaan berbau pencurian. Tentu saja karena pekerjaan saya bersinggungan dengan uang. Tapi kali ini kita bukan bercerita tentang profesi saya, tapi video ini bercerita tentang negara yang paling jujur dan paling bersih dari korupsi. Finlandia selain menjadi negara paling jujur di dunia, ternyata Finlandia juga menjadi negara yang paling bahagia di dunia. Bisa dikatakan bahwa kejujuran sangat berhubungan dengan kebahagiaan. Mungkin kamu berkata dalam hati, Finlandia kan negara kaya, makanya orang-orangnya pada jujur. Beda dengan Indonesia yang ya finansialnya masih kekurangan. Ternyata setelah dilakukan penelitian bahwa tidak ada sama sekali hubungan antara kekayaan dan kemiskinan dengan kejujuran. Syarat mutlak kita untuk menjadi kaya adalah jujur. Artinya kita jujur dulu baru bisa kaya. Paham kan sahabat maksud saya? Begini, seseorang bisa kaya justru karena bisa dipercaya banyak orang. Contoh, katakanlah orang terkaya di Indonesia saat ini keluarga Hartono. Orang-orang mau invest di perusahaannya di PT Jarum justru karena ada unsur trust atau kepercayaan. Maka ketika kita dipercaya banyak orang, kekayaan akan dengan mudah datang ke kita. Begitu juga sebaliknya, ketika kita tidak bisa dipercaya, maka kekayaan akan berjarak dengan kita. Itu adalah hukum ketertarikan. Udah mulai paham ya sekarang? Banyak negara yang kepo dengan data yang menyatakan bahwa Finlandia adalah negara yang paling jujur, hingga dibuatlah semacam social eksperimen atau bahasa milenialnya prank eksperimen wallet atau prank eksperimen percobaan dengan menjatuhkan dompet di jalanan di negara target. Mereka melakukan eksperimen di 10 negara termasuk Indonesia. Para penguji menjatuhkan dompet di Finlandia 10, semuanya berisi uang dan surat-surat berharga, dan hasilnya 9 balik, hanya 1 yang tidak kembali. Di Cina 5 hilang dan 5 kembali, sedangkan di Indonesia 8 hilang dan 2 kembali. Wow, sepertinya kita banyak PR masalah kejujuran ini. Pantesan banyak yang korupsi ya. Kalau saran saya sih, sebelum menjabat posisi penting di instansi pemerintahan, alangkah baiknya kita tes dulu atau kita tiru seperti yang dilakukan Pak Harto zaman Orde Baru atau dengan menggunakan P4 dan Lemhanas. Karena dengan menggunakan P4 dan Lemhanas, maka semakin diperketat, semakin dipersulit perekrutannya, maka semakin kecil kemungkinannya punya niat untuk korupsi. Dan yang menarik seputar Finlandia, Finlandia selain menjadi negara yang paling jujur dan paling bahagia, mereka juga menjadi negara yang paling bersih dari korupsi. Mereka menempati urutan ketiga setelah Denmark dan Belanda. Dan 100 negara yang paling terkorup di dunia adalah Sudan dan Suriah. Indonesia di urutan ke-80-an. Artinya kita masih raport merah. Dari fakta yang dikumpulkan, bisa disimpulkan bahwa semakin bahagia suatu negara, maka semakin kecil kemungkinannya untuk korupsi.
Para peneliti juga mencari kenapa mereka menjadi negara paling bersih dari praktik korupsi. Ternyata Finlandia mereka jarang membaca berita-berita seperti perampokan, penipuan, pembunuhan. Tanpa kita sadari, berita dan tontonan sangat mempengaruhi karakter kita. Semakin banyak kita mendengar dan membaca berita-berita baik, maka semakin baik karakter kita. Seperti kata orang bijak, 5 tahun ke depan kamu akan menjadi seperti buku-buku dan media-media yang kamu tonton. Jadi berhati-hatilah dengan tontonan kita. Salam profit luar biasa.